Itu gambaran lapas di seluruh Indonesia, cuplikan-cuplikannya apa saja yang harus dihadapi dan bagaimana kondisi di lapas yang over capacity dan sebagainya. Hanya satu dari sekian banyak PR besar dari Anda, Pak Yasona. Saya ingin minta komentar Anda, Bang Rio. Ya, saya pikir perlu ada perbaikan ya terhadap regulasi dan soal HAM di dalam lapas. Karena bagaimanapun juga hak-haknya napi itu di lapas juga harus dihormati. Tidak boleh misalnya negara meletakkan napi sejumlah 17 orang dalam kamar luas hanya 7 kali 7 meter. Karena itu sudah melanggar azas kepatutan. Jadi memang pemerintah harus berpikir untuk kedepannya supaya orang yang masuk di sana itu kemudian tidak menjadi lebih parah, kemudian merasa dendam dan sebagainya. Oke. Yang kata Pak Menteri tadi bahwa penjara itu bukan tempat untuk kemudian membuat orang menjadi sengsara, susah, stres. Dan kemudian terjadi kerusuhan misalnya di sebuah lapas. Salah satu kerusuhan itu adalah hal yang seperti itu. Oleh karena itu regulasi itu saya pikir mau tidak mau tidak ada alasan bagi negara untuk mengatakan bahwa kami tidak punya dana untuk menyiapkan untuk menyiapkan tempat napi yang lebih layak. Tama, perbandingan tadi dengan sel koruptor yang kita lihat? Iya, tentu tadi ya memang perbandingannya sangat jauh sekali. Bahwa kemudian ada pernyataan dari Pak Menteri bahwa bicara soal lapas, bicara narapidana harus dijaga haknya, saya setuju. Tidak ada yang saya bantah dari komentar itu. Cuma kan persoalannya, bagaimana kemudian itu menjamin soal keadilan. Kemudian kita bicara soal yang lainnya bisa begitu menderita begitu dengan kondisi yang seperti sekarang. Tapi di sisi lain, ini ada yang sangat mudah aksesnya. Ada yang kita anggap mewah tempatnya. Dan menurut saya tidak sesuai dengan standar yang kemudian ada di kementerian. Baik. Nah, satu lagi mungkin Mbak Nana, yang ingin coba saya lihat adalah soal filosofi tadi. Kalau mau diajak orang kalau kemudian masuk ke pemasyarakatan, dia harus kembali untuk tidak lagi melakukan. Sekarang koruptor, habis korup, masuk ke dalam sel, dia masih nyuap. Berarti menurut saya itu proses pemidanaannya, proses pembinaannya itu nggak berjalan. Bagaimana Pak Yasona sekaligus menutup karena kita sudah harus closing, terakhir untuk Anda. Ini perlu memang waktu yang lebih banyak sebetulnya kalau bicara soal lapas. Memang tidak mungkin kita menyatukan napi koruptor dengan napi umum. Itu sudah pasti. Pernah beberapa waktu itu digabung, itu diperas. Bayangkan itu yang dikatakan Pak Petris, 7 kali 5 diisi 17 orang itu masih surga. 7 kali 15 diisi 50 sampai 75 orang. Itu gantian tidur. Ini itu di lapas Banjarmasin itu satu ruangan 4 kali 5 bisa sampai 50 orang di dalamnya. Itu napi umum. Yang menjadi persoalan juga adalah kemampuan negara kan terbatas. Untuk napi koruptor memang jumlahnya hanya berapa ribu? Baik. 4.000. Ya. Jadi, tapi coba dibayangkan napi narkoba dari 250.000. Kemarin sampai pernah 253.000, sekarang turun ke 249.000. Ya, persoalan kita di sana. Ini juga harus ada perubahan mindset, khusus narkoba. Kalau misalnya narkoba ini jangan dikirim ke penjara kalau pemakai, yang direhabilitasi, ini akan mengurangi jumlah yang sangat besar, sehingga ruang buat kita membuat satu lapas yang lebih manusiawi buat yang lain, itu bisa terjadi. Oke, khusus untuk persoalan yang di depan mata, tadi ada banyak di depan mata, tapi kalau kita bicara napi koruptor, kalau kita bicara suka miskin, bagaimana? Saya katakan, kemarin saya sudah katakan, buat kajiannya sekarang kita sudah harus redistribusi. Dia tidak menjadi satu tempat eksklusif untuk napi koruptor. Oke, jadi akan disebar ini napi-napi di Sukamiskin? Iya, kita akan sebar nanti sesuai wilayah. Ya, sesuai, ada yang dari Papua kembalikan aja, yang dari Medan berapa orang di situ kembalikan aja ke Medan. Keluarganya tidak keluar uang untuk menjenguk mereka. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Yasona sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih Tama, Bang Rio terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, tindak keji merampok hak-hak warga negara. Seharusnya koruptor dihukum sangat berat, dipenjara dengan pengawasan amat ketat. Prodeo bukan tempat berlibur perampok kelas kakap. Biar mereka tahu kalau penjara memang pengap.
Tak boleh ada keistimewaan bagi koruptor, napi korupsi layak dibui di tempat paling horor. Jangan diberi kekhususan yang mengendurkan hukuman. Perampok rakyat tak pantas mendapat kelonggaran. Mestinya mereka tinggal di tempat serupa dengan rakyat kecil lain yang sedang dipenjara. Tinggal di sel yang sama dengan para penjahat kambuhan, makan kangkung yang sama dengan para maling ayam. Pengistimewaan napi koruptor pantas bikin marah. Menghina akal sehat jika penjara malah amat mewah. Jangan biarkan koruptor berkacak pinggang dengan pongah. Membuat hukum seperti tak lagi punya marwah. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau